Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwanil kiram, a'azzani Allah wa iyyakum, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini dengan nikmat dan juga karunia dari Allah kita bisa berkumpul untuk mempelajari agama Allah yang mulia ini, mempelajari Al-Quran dan juga sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan siapapun yang mau mengikuti sunnahnya sampai datangnya hari kiamat kelak. Sebagaimana sebelumnya, di pertemuan ini kita akan melanjutkan untuk membaca dan membahas tentang kitab Fadlul Islam karya Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita sampai kepada hadis yang berikutnya yang beliau bawakan di dalam bab Fadlul Islam. Beliau berkata, wa fihi aydan, dan juga di dalamnya, maksudnya di dalam Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adhallallahu anil jum'ati man kana qablana. Allah menyesatkan dari hari Jumat orang-orang yang sebelum kita. Fakana al-yahudu yaumas sabt, fakana lil yahudi yaumus sabt, sehingga
untuk orang-orang Yahudi hari Sabtu. Wa kana lin-nasara yaumul ahad. Dan untuk orang-orang Nasrani hari Ahad, hari Minggu. Faja'allahu bina. Lalu Allah mendatangkan kita. Fahadanallah liyaumil jum'ah. Maka Allah beri petunjuk kita untuk hari Jumat. Faja'ala al-jum'ata was-sabta wal-ahad. Maka Ahad. Kemudian kata beliau, wa kadzalik hum tab'un lana. Dan demikian pula mereka itu ahlul kitab tab'un lana yaumal qiyamah, sebagai orang-orang yang mengikuti kita pada hari kiamat. Nahnul akhiruna min ahlid dunya. Kita ini orang-orang yang datang belakangan dari penduduk dunia. Wal awwaluna yaumal qiyamah. Dan kita adalah orang-orang yang terdahulu, yang di depan pada hari kiamat kelak. Hadis ini yang ada di hadapan kita adalah hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Sebenarnya hadis ini bukan hadis Abi Hurairah, tapi yang tepat adalah hadis Hudzaifah ibn al-Yaman. Hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an di dalam Sahih Muslim. Hanya saja hadis Abi Hurairah itu semisal dengan ini. Ya. Maknanya hampir sama. Di dalam hadis yang mulia ini, Nabi SAW kembali menggambarkan tentang keistimewaan, kemuliaan Islam dan umatnya. Coba kita perhatikan pernyataan beliau. Beliau menyatakan, adhallallahu 'anil jum'ati. Allah menyesatkan dari hari Jumat. Maksudnya menyesatkan di sini, Allah tidak membuat orang-orang sebelum kita menjadikan hari ibadahnya, hari peringatannya hari Jumat. Padahal mereka datang sebelum kita. Yahudi sebelum kita, orang-orang Nasrani juga sebelum kita. Tapi Allah buat mereka tidak terpikir untuk menjadikan hari ibadah dan hari peringatan mereka adalah hari Jumat. Padahal hari Jumat ini mempunyai sekian keutamaan. Ya. Makanya kata Nabi SAW, adhallallahu man qablana 'anil jum'ah. Orang-orang yang sebelum kita itu disesatkan oleh Allah dari hari Jumat. Nah, kemudian beliau mengatakan, fakana lil yahudi yaumus sabt, sehingga untuk orang-orang Yahudi adalah hari Sabtu. Karena mereka berpikir hari Sabtu itu, kata mereka dalam keyakinan mereka, adalah hari Allah istirahat setelah menciptakan langit-langit dan bumi. Jadi penciptaan langit-langit dan bumi itu dimulai hari Ahad, hari Minggu, dan berakhir penyempurnaannya pada hari Jumat. Nah, hari Sabtunya Allah istirahat. Dalam keyakinan mereka, maka hari Sabtu ini kita jadikan sebagai hari ibadah dan peringatan karena Allah sedang istirahat. Nah, ini pikiran orang-orang Yahudi. Ya. Makanya Allah bantah keyakinan ini di dalam Al-Qur'an. Tepatnya di dalam surat Qaf ayat ke-38.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma." Sungguh kami telah menciptakan langit-langit dan bumi dan segala apa yang ada di dalam keduanya. Fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Ya, dimulai dari hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Wa ma massana min luhub, kata Allah, dan kami tidak terkena oleh rasa letih. Ya memang Allah menginginkan menciptakan langit-langit dan bumi itu dalam 6 hari. Bukan berarti kemudian setelahnya Allah letih, capek, sehingga butuh istirahat. Tidak. Ya, memang hikmah Allah menghendaki demikian. Ya, dengan kemahakuasaannya dan hikmahnya Allah menghendaki demikian. Taib. Ini orang-orang Yahudi. Kemudian datang orang-orang Nasrani. Ya. Wa kana lin nasara yaumul ahad, dan orang-orang Nasrani punya hari Ahad. Punya hari Ahad karena orang-orang Nasrani dalam pikiran mereka bahwa hari Ahad itu adalah hari mulia di mana Allah memulai penciptaan. Ya. Memang Allah sesatkan mereka sehingga tidak terpikir untuk menjadikan hari Jumat itu sebagai hari ibadah dan peringatan. Ya. Karena memang Allah inginkan bahwa hari Jumat itu untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun kita datang belakangan, tapi Allah buat hari Jumat itu memang keistimewaan dari umat ini. Faja'allahu bina, maka Allah datangkan kita. Fahadanallahu liyaumil jum'ah, maka Allah beri petunjuk kita untuk hari Jumat. Maka di dalam syariat kita hari Jumat itu adalah hari Id setiap minggu. Iya, hari ibadah. Sehingga ada di sana pelaksanaan Jum'ah. Ya. Dimulai dengan khutbah, kemudian salat Jumat yang hanya 2 rakaat diikuti oleh semua kaum muslimin, terutama yang laki-laki. Itulah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hari Jumat itu untuk umat ini. Ya. Bagaimana kemuliaan hari Jumat? Ya, hari Jumat itu adalah hari pertama Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Demikian pula hari Jumat itu Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Pada hari Jumat itu pula Nabi Adam diusir dari surga. Pada hari Jumat itu Allah mewafatkan Nabi Adam alaihissalam. Pada hari Jumat itu ada satu saat yang apabila seorang hamba menepati saat tersebut, maka apapun yang dia minta dari Allah dikabulkan oleh Allah. Yaitu detik-detik terakhir, menit-menit terakhir pada hari Jumat sebelum terbenamnya matahari. Itulah saatnya kita berdoa meminta kepada Allah. Makanya sebagian salaf itu menjadikan khusus setelah asar pada hari Jumat dia masuk ke tempat yang dia khususkan untuk ibadah dari rumahnya dan dia tidak mau diganggu oleh siapapun. Mulai dari ba'dal asar sampai maghrib dia nggak mau diganggu. Karena dia menghabiskan waktu untuk ibadah. Di saat itu ada satu waktu yang dia cari di mana doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini semua datang di dalam hadis yang sahih. Dan pada hari Jumat itu pula Allah menyempurnakan penciptaannya. Dan pada hari Jumat itu pula Allah menghancurkan alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Terjadinya hari kiamat. Hari kiamat itu hari Jumat.